Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rabu Misteri. Dan kali ini Rabu Misteri akan membagikan sebuah kisah mistis yang berjudul Lelaku. Cerita ini ditulis oleh Simple Man. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa kita perlu membuang-buang waktu lagi. Dan inilah selengkapnya. Waktu itu di dalam mobil, panggil saja beliau atau dia dengan nama Dodit. Sekitar pukul jam 2 pagi, Dodi dibangunkan oleh seorang ibu-ibu yang sayangnya dia tidak tahu siapa namanya. Dodi cuma tahu kalau ibu ini bersama dengan laki-laki. Kemungkinan suaminya datang ke rumah Dodi. Kedua orang ini memberikan sejumlah uang kepada ibu Dodi. Mereka juga sempat mengobrol lama di ruang tamu. Dodi yang saat itu masih sangat kecil, sama sekali tidak paham apa yang mereka bahas. Yang jelas setelah uang itu diberi ke ibu Dodit yang seorang janda, Dodit diajak masuk ke mobil. Ibunya Dodit cuma bilang agar Dodit nurut sama tante dan om, karena kalau Dodit bersikap baik sama mereka akan ngasih permen. Begitu katanya. Balik ke Dodit yang dibangunin sekitar pukul jam 2 pagi, ternyata di dalam mobil tidak cuma Dodit, tapi ada anak perempuan lain. Anak perempuan ini juga sama seperti Dodit, diajak oleh pasangan suami istri ini dan dijanjikan permen kalau mereka mau ikut dan enggak bersikap nakal. Singkat cerita, kedua pasangan suami istri itu dibawa ke salah satu pantai yang sangat terkenal di Jawa Timur. Pantai ini menjadi salah satu pantai destinasi wisata yang kalau saya sebut namanya pasti banyak yang tahu, tapi di sini saya tidak akan menyebutkan nama pantai itu. Singkat cerita, Dodit sama Lintang keluar dari dalam mobil. Mereka bingung kenapa pukul 2 pagi saat langit masih gelap-gelapnya mereka dibawa ke pantai ini. Anehnya ternyata mereka tidak sendirian di pantai itu, alias banyak mobil-mobil lain yang sudah parkir lebih dulu. Ada sekitar 10 atau lebih mobil yang terparkir di sana. Dan setiap mobil keluar 2 anak berikut pendamping mereka yang kemungkinan sama seperti apa yang terjadi dengan Dodit dan Lintang. Karena saat itu mereka masih kecil, mereka berdua menuruti segala perintah pasangan itu. Ibu-ibu itu mengajak Dodit dan Lintang bermain ke tepian pantai. Tidak lupa mereka juga memberikan permen seperti yang sudah dijanjikan. Sebagai anak kecil tentu saja hal itu sangat menyenangkan. Bermain di tepian air ombak adalah hal yang menyenangkan. Baik Dodit dan Lintang serta puluhan anak lain bersukaria bersama-sama. Mereka berlarian saling mengejar satu sama lain. Intinya tidak ada beban apapun bagi anak-anak itu, tapi tidak bagi Dodit kecil. Dia memilih untuk menjauh dari tepi air karena Dodit sendiri punya ketakutan dengan ombak. Disinilah kejanggalan mulai terasa saat orang-orang dewasa memilih menepi dan kembali ke samping mobil mereka masing-masing. Dodit pun saat itu sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Tapi Dodit sadar kalau mendadak firasatnya berubah menjadi tidak enak. Ia berusaha memanggil-manggil Lintang agar menemui bersama dirinya, tapi anak perempuan itu memilih bermain dengan puluhan anak-anak lain dan tidak mempedulikan panggilan Dodit. Sementara dari sisi orang dewasa, mereka membuka bagasi mobil mereka masing-masing. Mereka seperti memasukkan sesuatu ke dalam bagasi mobil, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Sementara Dodit semakin merasakan firasat yang tidak enak. Bulu kuduknya beberapa kali sempat merinding seperti akan terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Disinilah keanehan lain mulai terjadi. Dimulai dengan air ombak yang tiba-tiba semakin lama semakin surut. Otomatis puluhan anak mengikuti kemana ombak pergi, termasuk Lintang bersama puluhan anak-anak yang lain. Dodit merasa kedua kakinya tiba-tiba serasa lumpuh. Karena percaya atau tidak percaya,
Dari kejauhan, dari air laut yang terombang-ambing, Dodit seperti melihat kepala-kepala manusia yang keluar dari dalam laut, menyerupai orang mengintip tapi hanya bagian atasnya saja. Sementara puluhan anak-anak itu masih bermain satu sama lain. Badan Dodit gemetar hebat, ia merasakan kalau anak-anak itu diincar oleh sesuatu. Meskipun dia tidak mengenali puluhan anak-anak itu, terkecuali Lintang, Dodit sebenarnya ingin mengingatkan mereka. Anehnya, mulutnya tiba-tiba keluh, berat untuk berteriak-teriak pada mereka. Dan seperti yang bisa diduga, hanya dalam sekali sapuan, puluhan anak-anak yang sebelumnya bersukaria tiba-tiba saja terseret air ombak. Mereka menjerit berteriak seadanya. Dodit tentu saja panik, tapi sekujur tubuhnya seperti orang lumpuh. Dia melihat ke arah orang dewasa. Mereka hanya berdiri sembari menonton pemandangan itu. Bahkan beberapa orang tertawa-tawa bergurau saat puluhan anak-anak lain terseret semakin jauh. Dodit bisa melihat Lintang naik turun tenggelam ke dalam air bersama dengan puluhan anak-anak yang lain. Badan mereka benar-benar seperti ditarik dari dalam laut. Beberapa bahkan mencoba untuk berenang, tapi semuanya sia-sia karena satu persatu lenyap begitu saja. Termasuk Lintang yang kemudian menghilang selepas dia tenggelam dan tidak pernah muncul lagi di permukaan. Beberapa saat kemudian barulah orang dewasa mendekat ke tepian pantai. Saat mereka melihat Dodit yang sedang berdiri melihat ombak, pasangan yang membawanya kemudian berujar, "Loh, seono siji sing gak kena. Ya apa iki enake? Lah, masih ada satu yang kena. Gimana ini enaknya?" Si perempuan kemudian mengatakan, "Wes babah, cek cilik urung ngerti apa-apa. Mulih ae kok wong tuane. Pasti rugi, sing penting wis tuntas tugas awake dhewe. Udah, biarin aja, masih anak-anak, gak tahu apa-apa. Pulangkan saja ke orang tuanya, walaupun rugi, yang penting tugas kita selesai." Begitulah. Dodi digendeng dan diajak kembali ke dalam mobil lagi. Saat itulah Dodi sempat melihat ke arah bagasi mobil. Di situ dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagasi mobil pasangan itu rupanya dipenuhi dengan kertas berwarna merah alias uang yang sangat berlimpah sampai Dodi tidak tahu berapa total nominal itu. Dan sepertinya semua orang dewasa juga punya masing-masing dalam bagasi mereka masing-masing. Ketika Dodit nanti dewasa barulah dia diberitahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu adalah tukar tumbal. Anak-anak itu dibeli dari orang tua mereka untuk dijadikan calon tumbal pengganti, minimal satu pasangan satu anak, tapi lebih banyak anak yang dibawa. Gantinya akan semakin banyak pula. Jujur saat saya mendengar cerita ini dari beliau, saya antara bingung harus merespon seperti apa. Saya ingat orang itu sempat berbesmili, seperti tidak tega kalau ingat kejadian itu lagi. Tapi siapa yang menduga kalau dari cerita ini, rupanya ada yang jauh lebih gila lagi. Lanjut, apa kalian tidur dulu nih? Karena semakin jauh ke cerita beliau akan semakin gelap. Dan mungkin untuk kali pertama ini saya tidak akan mengurangi atau membesar-besarkan cerita, alias semua langsung keluar dari mulut beliau. Ya wes yuk, lanjut tipis-tipis. Semoga saya tidak ketiduran ya. Saya masih manusia soalnya. Singkat cerita, hidup Dodit sejak anak-anak sudah sangat berat. Dia lahir dari keluarga miskin dengan orang tua yang suka berkelahi setiap harinya. Hal ini membawa Dodit hidup di jalanan. Berbagai pekerjaan dia lakukan asal besok bisa makan, termasuk terlibat dalam jual obat-obatan. Sudah tidak terhitung berapa kali Dodit jadi incaran isilop atau polisi. Bahkan dia sampai harus berpindah-pindah tempat dari satu teman ke teman yang lain. Menariknya, Dodit ini adalah anak yang paling jujur dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, yang semuanya nyaris tertangkap dan dijatuhi hukuman bui. Jadi sejak kecil Dodit rupanya punya firasat yang kuat, yang entah kenapa selalu berhasil membantunya lolos saat para isilop itu sudah berniat menangkapnya. Seperti setiap kali Dodit mau beroperasi, kalau dia merasa tidak nyaman, maka dia akan mengurungkan niatnya. Semakin lama semakin peka, bahkan terkadang dalam bentuk bisikan, seolah ada sesuatu yang membisiki Dodit kalau dia mau masuk dalam perangkap. Nyaris berbulan-bulan, Dodit bertahan hidup dari satu tempat ke tempat yang lain sampai pada suatu ketika hal itu terjadi.
Jadi sudah selama seminggu lebih Dodit itu ditunjukin sebuah mimpi. Dia melihat seorang kakek-kakek menggunakan sorban putih. Kakek-kakek ini duduk di atas sebuah makam di bawah pohon yang sangat besar. Sayangnya setiap Dodit bertanya pada beliau, Dodit selalu terbangun. Semakin lama, semakin jelas. Bahkan Dodit mulai tahu di mana keberadaan makam itu berada, padahal dia belum pernah ke sana sekalipun. Setelah menjadi buron selama berbulan-bulan, Dodit kemudian memberanikan diri untuk pulang. Dia kemudian menemui salah satu temannya. Dodit kemudian menjelaskan semuanya, mulai dari mimpinya, kakek-kakek yang duduk di atas makam, sampai jalan menuju ke sana. Semua itu Dodit bisa ceritakan, padahal dia belum pernah menginjakkan kakinya di tempat itu. Teman Dodit tentu saja terkejut. Maka malam itu Dodit diantar ke sana. Seperti yang dia lihat dalam mimpi, tempat itu nyaris sama persis dengan apa yang Dodit lihat tanpa ada satupun yang berbeda. Termasuk saat dia sampai di makam itu, kakak-kakak yang Dodit lihat rupanya sedang duduk di samping makam. Nampak sedang mengaji tepat di bawah pohon besar itu. Untungnya, kakak-kakak itu rupanya adalah seorang manusia biasa yang kebetulan juga tidak tahu menahu kalau dia akan bertemu dengan Dodit, karena si kakek itu juga mendapatkan mimpi yang sama, di mana dia melihat seorang anak muda yang sekujur tubuhnya sangat kotor. Pemuda itu adalah Dodit. Singkat cerita, kakek ini rupanya memang bukan orang sembarangan. Beliau juga menjelaskan kalau Dodit adalah anak yang istimewa, seseorang yang lelaku persis seperti dirinya berpuluh-puluh tahun silam, dan mungkin saja memang garis takdir yang membawa mereka bertemu alias berjodoh. Dodit yang sejak awal kurang percaya dengan hal-hal seperti itu, suatu hari diajak si kakek pergi ke suatu tempat, sebuah rumah besar tapi sepi, yang mana adalah rumah si kakek itu. Dalam sebuah ruangan, kakek itu menyuruh Dodit untuk tidur di dalam sana untuk 1 malam saja. Dodit yang pada dasarnya berwatak keras pun menyanggupi tantangan si kakek. Dia pun menginap semalam di kamar ini, yang mana kamar itu memang sejak awal terlihat janggal, seperti ada beberapa sesajen dengan benda-benda ganjil yang saling bertumbuk satu sama lain. Selain itu ada beberapa lukisan, salah satunya yang paling terkenal yaitu lukisan Nyi Roro Kidul dan seorang pria bersorban. Namun dari semua benda yang paling aneh, Dodit paling tertarik dengan kursi seperti mimbar dengan tangga ganjil dan sebuah payung keraton yang terlungkup. Malam semakin larut dan Dodit mulai berbaring di atas karpet berwarna hijau. Tapi baru beberapa menit setelah si kakek pergi berpamitan, tiba-tiba bulu kuduk Dodit berdiri dengan sendirinya. Dan dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang entah dari mana datangnya. Dodit yang pada dasarnya bukan orang penakut kemudian duduk dan melihat ke sana kemari, memastikan bahwa dia seorang diri di dalam kamar ini. Saat itulah di tengah kegelapan remang-remang, Dodit menemukan sesuatu yang ganjil, yaitu lukisan Nyi Roro Kidul yang Dodit lihat sedang menyerangai ke arahnya. Tidak hanya itu saja, Dodit juga merasa aneh dengan lukisan pria bersorban yang mana wajah pria itu seperti sedang melotot ke arahnya. Padahal jelas-jelas tadi pria bersorban itu dalam posisi menatang ke depan dengan ekspresi yang datar. Tidak mau dipusingkan dengan hal itu, Dodit kemudian memilih untuk tidur dan melupakan semua ini. Ia kemudian berbaring dan mengabaikan perasaan was-was yang saat ini sedang dia rasakan. Sekujur tubuhnya sebenarnya masih merinding. Jika orang pikir dengan cara mengabaikan maka gangguan tidak akan datang, rasa-rasanya itu sangat salah. Karena tak lama kemudian Dodit mencium bau melati yang sangat kuat, yang membuat dirinya terbangun seketika. Karena diikuti suara menangis yang benar-benar lain. Suaranya benar-benar aneh. Suara menangis tapi bertahan di tenggorokan, menyerupai suara dari perpaduan wanita tua yang meringkih diikuti suara kuda. Intinya saat itu pertama kalinya Dodit merasakan jika sekujur tubuhnya merasa sangat berat. Seperti tempat ini ramai oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Berkali-kali juga Dodit memegang bagian tengkuknya yang luar biasa kencang. Sementara aroma melati masih tercium kuat dengan suara yang masih terdengar jelas di telinganya. Saat itulah ia baru sadar
Dari sudut matanya Dodit menemukan objek seorang wanita berambut panjang yang membelakanginya. Dodit menoleh melihat objek solid yang mana benar-benar seperti seorang wanita. Namun Dodit baru melihat objek itu, tiba-tiba objek solid itu jatuh dengan kepala menghantam lantai, lalu melayang bersembunyi di belakang mimbar kayu sambil meninggalkan suara cekikikan yang luar biasa kerasnya. Itulah pertama kali Dodit merasakan takut. Sekarang dia bingung menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. Bagaimana tubuh manusia bisa jatuh, lalu menjadi seperti kain putih dengan kepala masih utuh dan melayang di atas lantai, kemudian bersembunyi di belakang mimbar kayu. Ditambah suara cekikikan itu yang seperti sedang menertawakannya, membuat badan Dodit benar-benar merinding. Ia pun segera berlari untuk menuju pintu, niatnya hatinya untuk pergi dan keluar dari ruangan itu. Tapi sayang seribu sayang, pintu dalam kondisi dikunci dari luar. Diiringi suara tertawa cekikikan, Dodit menggedor-gedor pintu sambil sesekali memanggil kakak yang membawanya ke tempat ini. Tapi sial betul, tidak ada satupun orang yang mau membukanya. Dodit terus-menerus menggedor sampai terdengar suara berat yang menghentakkannya. Suara berat itu benar-benar mengejutkan Dodit dan membuatnya seketika menoleh. Saat itulah, di kursi mimbar kayu di samping payung keraton yang tertelungkup, duduk sosok hitam besar dengan bentuk wajah seperti binatang. Yang jelas saat melihat wajahnya sekujur tubuhnya lemas dan jatuh. Begitulah akhir malam itu, karena pagi harinya dia dibangunkan oleh si kakek yang menepuk pipinya. Dodit yang membuka mata seketika merajau sambil menunjuk-nunjuk mimbar. "Genderuwo, genderuwo," katanya, tapi si kakek tak menanggapi kata-kata Dodit itu. Si kakek hanya bertanya santai, "Sopo ae sing etok?" "Siapa saja yang menamakan wujudnya?" Dodit tidak menjawab. Dia sudah keburu jatuh pingsan saat melihat bentuk binatang hitam yang mengerikan itu. Tak lama si kakek kemudian melihat ke arah mimbar. Di sana, payung keraton yang sebelumnya tertelungkup kini mengembang lebar. Payung 3 tingkat itu terbuka. Si kakek lalu berujar pada Dodit kalau ternyata mereka memang berjodoh. Dodit benar-benar mengingatkan dirinya dengan dia saat masih muda. Karena payung keraton yang terpasang di samping mimbar terbuka sampai 3 tingkat. Itu artinya Dodit sama istimewanya dengan dia. Untuk sekedar pengetahuan saja, payung keraton tingkat 1 diperuntukkan untuk prajurit, dan 2 tingkat untuk panglima perang, dan tingkat ketiga untuk para raja. Dan Dodit ada di tingkat ketiga. Jika dia mau dibimbing, Dodit bisa menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Waktu itu Dodit sebenarnya masih mengelak. Dia kira hal-hal mistis tidak diperuntukkan bagi dirinya. Namun si kakek yang kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Mbah Purwo masih berusaha membujuk Dodit. Ia bilang kalau tidak semua orang terlahir seperti mereka. Dodit pun pada akhirnya menyerah dengan bujukan Mbah Purwo. Ia pun mau belajar dengan menuntut ilmu pada beliau. Hal yang pertama Mbah Purwo lakukan adalah mengajak Dodit untuk pergi ke sebuah segara atau laut. Saat itu Dodit tidak tahu alasan kenapa Mbah Purwo mengajaknya ke sana. Pukul tengah malam setelah mereka semacam mangsit atau bersemedi alam, Dodit diajak masuk ke salah satu gua. Di sanalah rupanya Dodit diuji sekali lagi. Mbah Purwo bertanya pada Dodit apa yang dia lihat di dalam air laut yang ada di bawah kaki mereka. Dengan setengah tidak percaya, Dodit mengaku kalau di bawah sana banyak sekali cahaya yang menyala-nyala. Di situ Mbah Purwo pun kemudian memberitahu tidak banyak yang bisa pada titik melihat cahaya itu, yang rupanya berisikan benda-benda spiritual. Di situ Mbah Purwo semakin yakin. Ia mau mengangkat Dodit menjadi muridnya. Hal kedua yang dia minta pada Dodit adalah puasa mutih selama 40 hari. Satu hal yang nanti akan sangat merubah kehidupan Dodit ke depannya. Puasa mutih sebenarnya bukan hal baru apalagi bagi orang Jawa. Cuma bedanya puasa yang dijalani oleh Dodit ini sedikit lain. Seperti dia tidak boleh tidur di bawah pukul 12 malam. Selain itu, ia banyak mengamalkan satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Mbah Purwo sendiri mengaku kalau beliau mengajarkan ilmu putih, karena dalam ajaran kejawen ilmu putih juga lahir dari ilmu yang hitam, yang berarti asam manis kehidupan sudah pernah beliau lahap. Bedanya Dodit langsung dibawa masuk ke ilmu putih ini. Mbah Purwo mengaku takut karena Dodit sendiri masih belum bijaksana.
Singkat cerita, Mbah Purwo sudah berpesan kalau mendekati hari-hari terakhir puasa mutihnya akan semakin sulit dan sukar dijalani. Akan banyak yang datang meminta pada Dodit. Cuma Dodit saat itu belum mengerti sepenuhnya maksud kata Mbah Purwo itu. Pada malam ke-20, saat itu Dodit sedang duduk bersila dalam kamarnya. Beberapa kali ia melirik ke arah jam dinding. Ia harus tahan. Ia tidak boleh tidur jika waktu belum melewati pukul 12 malam. Dan anehnya saat itu tiba-tiba Dodit merasakan tubuhnya tiba-tiba merinding. Ia sudah diperingatkan kalau mendekati hari-hari terakhir, para dayoh akan datang. Mereka ini akan menawarkan banyak hal pada Dodit, tapi tentu dengan satu imbalan yang berbeda-beda. Disitulah letak apakah Dodit akan bisa menuntaskan puasa mutih 40 harinya itu. Jadi malam itu Dodit mendengar suara lirih perempuan seperti tertawa mengikik. Suaranya lirih dan terasa jauh, namun Dodit sebenarnya bisa merasakan kalau dayoh ini sebenarnya berada tidak jauh dari dirinya. Masalahnya Dodit tidak bisa melihatnya. Ia hanya baru bisa merasakannya. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11.55. Tinggal 5 menit lagi. Jadi meskipun badan terasa dingin dan bulu kuduk terus berdiri, Dodit mencoba untuk tetap kuat. Ia terus menghitung jarum jam yang terus bergerak. Tinggal sebentar lagi, katanya di dalam hati. Tepat saat jarum jam akhirnya melewati angka 12, Dodit mengamalkan pesan dari Mbah Purwo. Dodit membasuh wajahnya dengan tangan kosong. Sembari tetap bersila, Dodit kemudian menatap cermin yang ada di kamar. Sontak dia tersentak saat menyadari kalau sejak tadi badan Dodit sedang dipeluk oleh sosok wanita yang memiliki lidah yang sangat panjang dengan tangan kurus kering yang melingkar di lehernya. Iya, ini adalah kali pertama Dodit melihat dayoh yang dimaksud oleh Mbah Purwo itu. Sosok itu menyeringai sembari masih menjulurkan lidahnya yang panjang. Tapi Mbah Purwo sudah memberikan wejangan pada Dodit untuk tidak pernah takut. Karena kalau Dodit takut, puasa mutih 40 harinya akan menjadi sia-sia. Karena Dodit tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sembari menunjukkan wajah yang pucat, Dodit bertanya, "Jenengan sinten? Namanya siapa?" Tapi sosok itu tidak menjawab pertanyaan Dodit. Dia cuma bilang pada Dodit dalam bahasa Jawa yang halus sekali, seperti orang tua pada anaknya, "Nak, biarkan aku ikut kamu. Aku bikin kamu jadi anak yang tampan, yang bisa membuat semua wanita jatuh hati. Derajatmu akan tinggi, tidak ada yang akan merendahkan lagi." Saat itu Dodit bingung. Ia tidak percaya dengan perkataan sosok itu. Dengan wajah penasaran, Dodit kemudian bertanya, "Apa yang harus saya berikan pada Anda?" Sosok itu seperti sadar kalau Dodit rupanya sudah diberikan wejangan oleh seseorang, sehingga makhluk itu menyeringai semakin lebar. Dengan suara yang masih terdengar halus, lembut namun begitu dingin, sosok itu menjawab pertanyaan Dodit. "Semua anak ganjilmu, 1, 3, 5, dan 7. Sosok itu kemudian tertawa dengan suara melengking. Sejak saat itu, setiap malam sosok-sosok dayoh yang berbeda-beda selalu datang menemui Dodit. Semua dayoh itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin ikut Dodit sampai mati. Tapi setiap ditanya soal asma atau nama, mereka tidak akan mengatakannya. Tapi penawaran mereka juga berbeda-beda. Ada kakek-kakek yang jenggotnya menyentuh tanah. Dia meminta anak perempuan yang lahir sebagai anak sulung. Ada wanita tua bungkuk yang meminta dimandikan air kembang setiap malam satu soro. Ada yang berwujud binatang namun berwajah anak kecil yang meminta setengah usia bakal calon istri. Namun yang paling tidak bisa dilupakan oleh Dodit adalah Wungkul Ireng, sosok yang tinggi besar, bermata merah dengan taring di bibirnya yang mencuar keluar. Dia meminta nyawa manusia 10 tahun sekali, tapi dia berjanji bisa membuat Dodit jadi petinggi di negara ini. Dodit sempat nyaris tergiur, namun pada akhirnya dia menolak permintaan sosok itu yang memang tidak pernah datang 2 kali. Sayangnya semakin mendekati hari ke-40, semakin sulit godaan yang datang silih berganti. Dodit semakin takut karena perkara yang dia jalani terasa sukar. Dan pada malam ke-37, Dodit menemui Mbah Purwo untuk menolak untuk melanjutkan puasa yang dialaminya. Alasannya saat itu Dodit bertemu dengan tukang becak.
Si tukang becak menawari Dodit tumpangan setengah memaksa. Dia mungkin mengharap Dodit menjadi pelanggan pertamanya hari itu. Tapi saat itu Dodit tidak mau karena dia sendiri pada saat itu tidak memiliki uang. Namun si tukang becak terus menawari nyaris semakin memaksa. Bahkan si tukang becak sempat mengumpat di belakang Dodit. Dengan wajah merah padam, Dodit berkata di depan tukang becak, "Mati okono loh, mati aja sana kamu." Benar saja, belum 5 menit Dodit mengatakan itu. Si tukang becak yang berniat menyeberangi satu jalan yang besar tiba-tiba dihantam oleh truk pasir di mana kepala si tukang becak kemudian digilas sampai menjadi seperti bubur. Sejak saat itu setiap Dodit duduk bersila di kamar menunggu jarum jam melewati pukul 12 di pangkuannya. Ia didatangi potongan kepala tukang becak itu yang terus menertawainya, membuat Dodit gemetaran setiap melihat wajahnya. Dodit merasa bersalah, Mbah Purwo hanya mengangguk dan ia mempersilahkan Dodit menggugurkannya. Karena memang berharap Dodit mengikuti jejaknya adalah harapan yang sia-sia. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Selain itu Dodit juga ingin menjadi orang biasa dan menjauhi hal-hal yang seperti itu. Sejak mengikuti Mbah Purwo, Dodit mulai menjauh dari dunia hitam yang pernah merenggutnya. Ia mulai mencari pekerjaan halal sembari menata hidupnya untuk berkeluarga. Ia mungkin tidak perlu mengikuti jejak Mbah Purwo untuk menekuni dunia spiritual dan tetap menjadi orang biasa. Suatu hari Dodit dikenalkan dengan seorang wanita dari kota M oleh kawan baiknya itu. Saat akan bertamu ke rumahnya, Mbah Purwo sempat memberi nasihat, "Bertamu gak mesti ngombe ambek mangan. Ditolak gak popo, asal gak ngelarani." Dodit yang bingung dengan pesan gurunya itu akhirnya tak menghiraukannya. Ia bertamu saling bercanda sampai pada titik orang tua dari wanita itu menyajikan minuman dan makanan ringan. Saat itu Dodit mencium bau yang tidak enak, entah dari mana datangnya. Semakin lama semakin tidak enak baunya, bahkan mulai menjurus ke aroma yang busuk. Si wanita menyuruh Dodit untuk meminum minuman yang ada di depannya, tapi Dodit selalu menolak dengan halus. Bahkan untuk mencicipi jajanan pasar pun Dodit juga enggan. Entah kenapa dia merasa aneh saja. Sampai di titik orang tua dari si wanita rupanya mengawasi mereka. Ia kemudian keluar dan meminta Dodit meminum minumannya. Katanya tidak sopan kalau tidak mau mencicipi sajian dari tuan rumahnya. Saat itu Dodit dibuang bimbang dan merasa tidak enak dengan tuan rumahnya itu. Hingga pada akhirnya Dodit akhirnya mau dan meneguk minuman yang ada di hadapannya itu. Di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja. Dan nampaknya baik si wanita dan orang tuanya menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi. Tapi disitulah letak kesalahannya. Kesalahan yang membawa Dodit dalam masalah yang semakin rumit. Singkatnya, setelah hari bertamu itu, Dodit dan si wanita kemudian menjalin hubungan. Ia begitu disenangi oleh orang tua si wanita karena satu alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena Dodit tidak pernah berhitungan berapapun uang yang diminta oleh orang tua si wanita, Dodit pasti menyanggupi. Permintaan apapun juga pasti Dodit akan lakukan. Di sini Dodit sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan hubungannya itu. Namun satu kawannya merasa curiga. Dia memberitahu bahwa apa yang Dodit lakukan itu berlebihan, apalagi dengan hubungan yang masih berpacaran. Namun Dodit selalu sensitif setiap kali membahas hal itu. Lambat laun Dodit mulai dijauhi karena banyak orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Selain itu, keuangan, pekerjaan hingga kehidupan mulai bertambah semakin buruk. Entah kenapa seperti semuanya berubah menjadi runyam. Tidak ada satupun urusan yang beres. Disinilah Dodit menyadari hubungannya dengan keluarga, teman dan siapapun juga kian berjarak. Ia tahu ada yang aneh. Dodit kemudian menemui Mbah Purwo untuk menceritakan apa yang dialaminya itu aneh. Saat pertama menjajaki kaki di rumah Mbah Purwo, sikap Mbah Purwo juga nampak aneh. Dia sering melihat ke belakang punggung Dodit. Garis wajahnya seperti orang yang terganggu. Namun Mbah Purwo dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesah Dodit yang merujuk kalau semuanya bermula saat dia dan wanita yang sekarang menjadi pacarnya itu memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Bahkan mereka sudah mulai membicarakan jenjang pernikahan. Mbah Purwo kemudian bertanya apakah Dodit pernah diajak bertemu sama wanita tua di suatu tempat di pedalaman. Dodit nampak bingung. Ia mencoba berpikir, namun tak kunjung menemukan jawabannya.
Disitulah Mbah Purwo memegang tangan Dodit dan mendadak dia ingat akan sesuatu. Jadi ceritanya pada suatu malam Dodit pernah diajak oleh rombongan keluarga si wanita. Dodit diajak ke sebuah kaki gunung melewati jalan yang di kiri dan kanan hanya ditemui pohon di dalam hutan, ke sebuah rumah kayu yang anehnya hanya ada satu rumah saja yang ada di tempat itu. Rumah itu terbuat dari bahan kayu dan gedek atau anyaman bambu. Di dalam rumah itu ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Wanita tua ini nampak ganjil di mana badannya sangat kurus. Bahkan Dodit bisa melihat tulangnya yang dibalut kulit tipis. Si wanita ini tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan Dodit kopi dan Dodit harus menghabiskannya. Setelah itu tidak ada yang terjadi karena mereka kemudian pulang begitu saja. Anehnya Dodit tidak begitu ingat kejadian ini jika Mbah Purwo tidak menyentuh tangannya. Mbah Purwo hanya tersenyum saat mendengarnya. Beliau kemudian mengambil sebuah air dari dalam gentong lalu meminumkannya di mulut Dodit. Sembari tertawa Mbah Purwo kemudian berkata, "Kamu ini gak pernah dengerin aku," ucapnya setengah bercanda. Mbah Purwo kemudian bergurau. Ia bertanya pada Dodit, "Kamu pengen tahu apa yang terjadi sama kamu?" Dodit yang dalam kondisi penasaran tentu saja ingin tahu. Ia mengangguk lalu Mbah Purwo berdiri dan mengajak Dodit keluar dari rumah. Saat pintu Mbah Purwo dibuka, saat itulah Dodit berjingkat karena terkejut. Karena di balik pintu kayu rumah Mbah Purwo, tepat di hadapan mereka, ada seorang sedang melotot sembari berjongkok di depan Dodit dan Mbah Purwo. Orang tua itu tak lain adalah si wanita tua kurus itu. Dodit tentu saja kaget sekaligus merinding karena si wanita tua itu tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berjongkok sambil melotot kosong menghadap ke arah pintu. Mbah Purwo kemudian berkata kalau wanita inilah yang selama ini mengelintrik Dodit menggunakan media kartu dari kopi yang Dodit minum. Mbah Purwo kemudian mengatakan pada Dodit untuk pulang karena mulai dari sini dia akan mengurusnya dan lebih baik mulai sekarang dia berpikir ulang. Apakah mau melanjutkan hubungan dengan wanita yang sekarang dia pencari atau tidak? Mbah Purwo tidak mau terlalu jauh ikut campur. Singkat cerita, Dodit mulai jaga jarak dengan wanita dan orang tuanya itu. Dodit juga memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan si wanita karena alasan lintrik itu. Dan disitulah saat malam ketika Dodit tidur di atas ranjang, tiba-tiba dari bawah ranjangnya Dodit mendengar suara. Suaranya terdengar seperti suara tulang yang bergeretak. Dodit yang terbangun lantas menengok ke bawah ranjang. Ia takut kalau ada sesuatu seperti binatang atau semacamnya. Anehnya tidak ada sesuatu di bawah ranjang kecuali benda-benda usang yang lama tidak diurus. Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya, Dodit tercekat karena di atas kasurnya sudah duduk wanita tua yang melotot sambil menyeringai ke arahnya. Dodit seketika menjerit sekeras-kerasnya, dan kejadian itu tidak pernah bisa Dodit lupakan bahkan sampai saat ini. Mbah Purwo kemudian berkata kalau beliau akan membereskan wanita tua itu. Jadi dia akan datang ke rumah si wanita tua itu bersama Dodit. Saat mengetuk pintunya, Mbah Purwo merasakan kalau wanita tua itu ada di dalam sedang melakukan sesuatu. Dodit yang semakin takut akan terjadi hal-hal di luar nalar padanya memaksa Mbah Purwo untuk mendobrak pintu. Tapi Mbah Purwo berkata sebagai orang bertamu, menjunjung adab itu hukumnya wajib. Jadi dia memilih untuk menunggu. Tak lama berselang, si wanita tua akhirnya keluar dan menemui mereka. Terjadi pembicaraan di mana Mbah Purwo meminta dengan sopan untuk tidak melanjutkan kegiatan usilnya yang berhubungan dengan Dodit. Anehnya si wanita tua itu tertawa. Dia tidak bisa bicara kecuali tertawa. Sementara suara tawanya terdengar mirip suara tertawanya kuntilanak. Singkat cerita, Mbah Purwo selalu meminta dengan nada ramah dan sopan terus menerus, tidak dihiraukan. Disitulah pertama kalinya Dodit melihat Mbah Purwo marah. Dengan wajah yang marah padam, Mbah Purwo melayangkan ancaman yang baru ini Dodit dengar keluar dari mulut beliau. "Anda kalau sampai masih berani mengganggu muridku, ku jamin kepalamu akan berputar, tulangmu kubakar, darahmu akan kusesap. Kamu akan melihat duniamu yang tidak seberapa itu selesai di atas tanganku. Dengarkan orang sinting." Wanita tua itu juga untuk pertama kalinya akhirnya tidak tertawa lagi. Ia kemudian pergi ke dalam rumah dan kembali sembari menawarkan air putih. Dengan ramah Mbah Purwo kemudian berkata pada Dodit,
Mulai hari ini wanita tua ini tidak akan lagi berani menyentuh Dodit. Dan semenjak itu urusan dengan wanita yang Dodit pacari itu berakhirlah semuanya. Untuk waktu yang lama Dodit akhirnya sudah menikah. Ia juga semakin jauh dengan kehidupan mistis, bahkan ia juga sudah jarang berkunjung ke rumah Mbah Purwo. Namun suatu ketika Dodit harus kembali untuk menemui Mbah Purwo karena suatu urusan yang mana belum pernah Dodit alami sebelumnya. Ibu kawan Dodit yang sudah dianggap ibunya sendiri mendadak meninggal dengan cara paling ganjil, yaitu beliau mati dengan badan terpisah-pisah setelah dihantam sebuah kereta yang melintas. Seluruh anggota tubuhnya yang tercerai-berai berwarna hitam seperti daging yang dibakar. Masalahnya sebelum beliau meninggal, kawan Dodit sempat menyinggung soal santet. Jadi ceritanya begini, Dodit ini punya kawan baik, sebut saja namanya Rafli. Rafli ini punya kakak perempuan, Indah namanya. Dodit sudah menganggap Indah ini seperti kakaknya sendiri. Jadi begitu sayangnya Dodit sama Rafli dan semua keluarganya. Singkat cerita ada gesekan, yang mana konon keluarganya mendapat semacam santet yang dimulai dari bapaknya Rafli. Setiap hari dari dalam mulutnya beliau memuntahkan darah dan binatang yang biasa ada di tanah. Cacing, kelabang, sampai kalajengking pernah keluar dari tenggorokannya. Karena masalah itu, keluarga Rafli meminta bantuan seorang pemuka agama yang kemudian datang untuk memeriksa. Setelah pemuka agama itu melihat-lihat sekeliling rumah Rafli, wajah pemuka agama itu terlihat sangat pucat. Beliau kemudian mengajak bapak Rafli untuk berbicara empat mata. Rafli yang penasaran kemudian ikut menguping. Di sana si pemuka agama mengatakannya, "Yang mengirim ini orang dekat. Kamu kalau ingin tahu, saya bisa ngasih tahu siapa orangnya. Tapi kamu pasti sakit hati kalau mendengarkan siapa yang sudah mengirim semua ini." Rafli menahan napasnya. Dia sangat terkejut dengan kata-kata si pemuka agama itu. Siapa orang dekat yang tega melakukan ini pada keluarganya? Bapak Rafli saat itu terlihat bingung. Sebelum dia mau mendengar nama dari pengirim itu, beliau bertanya terlebih dulu alasan kenapa mereka mengirimi keluarganya hal-hal seperti ini. Dengan muka lesu, si pemuka agama langsung menjawab, "Daganganmu di pasar laris kan? Karena laris itu yang membuat orang jadi iri dan ditutupi oleh nafsu setan." Rafli masih menguping. Dia penasaran sama siapa pelaku dari santet ke keluarganya ini. "Yang ngirim itu adiknya istrimu." Rafli tentu saja kaget setengah mati. Tantenya yang selalu menyapa dia saat pergi bekerja adalah pelaku dari santet yang menyerang keluarganya itu. Singkat cerita, bapak Rafli tidak memilih untuk membalas perlakuan adik istrinya. Ia juga memilih untuk menyembunyikan siapa pelaku dari santet yang dikirim itu. Maka dengan mengikuti nasihat dari pemuka agama itu, mungkin keluarga Rafli bisa menghindari konflik yang lebih pedih. Hanya saja semakin lama semakin parah. Bahkan ibu Rafli sampai tidak bisa bangkit dari ranjangnya. Kakinya beliau dibuat lumpuh. Rafli masih bimbang bagaimana adiknya ibu bisa setika ini menyerang ibu, yang adalah kakak kandungnya sendiri. Bahkan pernah di suatu malam pemuka agama itu datang di tengah badai sambil menutupi kepalanya dengan kain sorban. Dia datang untuk memberitahu bapaknya Rafli, "Besok anakmu yang perempuan kalau keluar dari rumah ingat harus menggunakan kaki kanan dulu ya. Lalu jangan jalan ke arah utara dulu. Pokoknya jalannya ke selatan dulu." Rafli yang mendengar itu dari ruang tamu nampak bingung. Kenapa pemuka agama itu mengatakan hal yang janggal seperti itu? Bapak Rafli kemudian melarang Indah, kakak Rafli, untuk keluar dari rumahnya dulu. Pun kalau seandainya dia harus keluar. Baik bapak Rafli sampai ibunya tidak berhenti mengingatkan soal pandangan itu. Rafli sendiri sebenarnya sudah kesal. Kalau dia bisa membalas pasti akan dia balas. Singkat cerita, suatu hari saat masih masa-masa genting, Indah keluar dan harus membeli salah satu bumbu. Rafli sendiri waktu itu sedang tidak ada di rumah. Sementara bapak juga sedang bekerja. Hanya ibu yang berkali-kali teriak mengingatkan dari dalam kamar karena wanita itu masih belum bisa berdiri apalagi berjalan. Indah sendiri hanya menjawab iya dengan setengah malas karena capek dengan nasihat itu. Untungnya Indah keluar dari rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Hanya saja dia langsung berjalan
untuk menuju ke utara, tempat pedagang sayur berada. Naas entah bagaimana, itu bisa terjadi karena kejadiannya sendiri berjalan dengan sangat cepat. Di tengah jalan raya tiba-tiba Indah merasakan kedua kakinya mendadak mati rasa sebelum dia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam aspal. Masalahnya bukan di aspal itu, tapi dari arah utara melaju truk yang sedang melaju sangat kencang. Posisinya jeda waktu saat Indah jatuh tersungkur dengan truk yang sedang melaju itu hanya sepersekian menit. Kepala Indah seketika tergilas sehingga tidak berbentuk lagi. Rafli hanya bisa diam melihat jasad kakaknya terbaring dengan kepala disumpal kain berwarna putih yang berlumuran darah. Brengseknya Tante Rafli, orang yang konon dituding sebagai pelaku dari santet kiriman itu, datang ke rumahnya untuk melayat. Wajah wanita itu nampak berduka. Dari dalam rumah, Bapak Rafli sebenarnya nyaris mengambil golok yang biasa dia simpan di dalam dapur. Namun anggota keluarga yang lain segera menghentikannya. Ajaib, saat pemakaman itu sedang berlangsung, ibunya Rafli tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Beliau bisa berdiri untuk mengantarkan jenazah putrinya ke liang lahat. Meski begitu, Ibu Rafli selalu menasihati semuanya untuk sabar dan tidak gelap mata. Musibah yang menimpa keluarganya ini mungkin sudah menjadi suratan takdir mereka.